Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadia, NIM 23023331201289 dari kelas P9 mata kuliah Pengetahuan Lingkungan, Fakultas Teknik dari Prodi Pertambangan, Universitas Andi Djema Palopo. Tujuan saya membuat video ini adalah untuk memenuhi tugas mata kuliah pengetahuan lingkungan, pemanfaatan sumber daya alam secara bijaksana dan memperhatikan dalam aspek berkelanjutan. Nah, di sini saya akan membahas tentang pemanfaatan sumber daya alam. Sumber daya alam merupakan sesuatu yang ditemukan di alam bisa dimanfaatkan untuk kebutuhan dan kepentingan hidup manusia, sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan dan kelangsungan hidup. Adanya sumber daya alam memiliki peran yang sangat penting dalam pemenuhan kebutuhan manusia. Sumber daya alam seperti hewan, tumbuh-tumbuhan, dan sumber daya alam non-hayati seperti minyak, logam, dan gas alam. Selanjutnya, pengertian pembangunan berkelanjutan. Pembangunan berkelanjutan adalah upaya sadar dan terencana yang memadukan aspek lingkungan hidup, sosial, dan ekonomi ke dalam strategi pembangunan untuk menjamin keutuhan lingkungan hidup, serta keselamatan, kemampuan, kesejahteraan, dan mutu hidup generasi masa kini dan generasi masa depan. Pasal 1 Ayat 3 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009. Tujuan pembangunan berkelanjutan adalah sebuah tindakan pemanfaatan segala sesuatu yang ada di lingkungan alam dengan tidak mengesampingkan kebutuhan generasi yang akan datang. Adapun pemanfaatan sumber daya alam dengan prinsip pembangunan berkelanjutan meliputi kehutanan, pertambangan, kelautan, dan pariwisata. Pemanfaatan sumber daya alam secara bijaksana dan memperhatikan aspek berkelanjutan. Yang pertama, kehutanan. Pemanfaatan sumber daya kehutanan dapat dikelola berdasarkan prinsip pembangunan berkelanjutan dengan cara yang tepat seperti reboisasi, tebang pilih tanam, dan rehabilitasi. Yang kedua, pertambangan. Pemanfaatan sumber daya pertambangan meliputi batu bara, minyak bumi, emas, gas, dan mineral. Usaha eksploitasi ramah lingkungan dapat dilakukan dengan sebagai berikut. Yang pertama, mengubah limbah sebelum dibuang sehingga tidak mencemari lingkungan. Yang kedua, melakukan penambangan dengan efisien dan sesuai kebutuhan. Yang ketiga, eksploitasi, memperhatikan ketersediaan sumber daya alam yang terbatas dan tidak dapat diperbaharui. Yang ketiga, kelautan. Dalam pemanfaatan sumber daya alam kelautan, perlu adanya langkah-langkah sebagai berikut. Yang pertama, penataan sistem perikanan. Sumber daya kelautan Indonesia harus dikelola dengan baik, diawasi dan dikontrol sebagai upaya keberlanjutan sumber daya kelautan yang lestari. Yang kedua, penggunaan alat penangkap ikan yang ramah lingkungan dan pelarangan bom ikan. Penggunaan alat penangkap ikan yang ramah lingkungan terdapat pada Permen KP nomor 42/2014 tentang jalur penangkapan ikan dan alat bantu penangkapan, yaitu jarang dan perangkap. Yang ketiga, peningkatan kesejahteraan nelayan. Masyarakat berpikir dapat memenuhi kebutuhan sehari-hari dengan cara yang sederhana dan mudah. Di sisi lain, dengan cara tersebut, ikan menjadi rusak dan kebutuhan mereka pada masa yang akan datang tidak dapat terpenuhi. Dan yang keempat,
Pariwisata. Adapun prinsip-prinsip yang menjadi acuan dalam pengembangan pariwisata berkelanjutan terdiri dari: yang pertama, pembangunan pariwisata harus dibangun dengan melibatkan masyarakat lokal, dengan ide yang melibatkan masyarakat lokal juga dan kesejahteraan masyarakat lokal. Yang kedua, menciptakan keseimbangan antara kebutuhan wisatawan dan masyarakat. Yang ketiga, memberikan kemudahan kepada para pengusaha lokal dan skala kecil dan menengah. Yang keempat, pariwisata harus dikondisikan untuk tujuan membangkitkan bisnis lainnya dalam masyarakat. Yang kelima, pembangunan pariwisata harus mampu menjamin keberlanjutan, memberikan keuntungan bagi masyarakat saat ini dan tidak merugikan generasi yang akan datang. Dan yang keenam, pariwisata harus tumbuh dalam prinsip optimalisasi, bukan pada eksploitasi. Jadi itulah pembahasan dari saya tentang pemanfaatan sumber daya alam secara bijaksana dan memperhatikan dalam aspek berkelanjutan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.